وبه نستعين على الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما فيا عباد الله. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung dan mengawali dengan rasa syukur kita pada Allah. Allah masih memberikan berbagai nikmat dan rahmatnya sampai saat detik ini ya. Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas, waktu, kesehatan, dan umur. Mudah-mudahan kita tidak lengah, tidak lalai dalam menyikapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan ini dengan selalu melakukan pendekatan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat sekalian, dan mari kita mencontoh keteladanan, uswah, akhlak, perjuangan baik dalam sisi pimpinan di rumah tangga, pimpinan dalam masyarakat, bahkan dalam negara sekalipun. Itu tidak bisa dibandingkan. Paling kurang kita bisa mencontoh ya, mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan tidak melepaskan diri dari dua warisan yang ditinggalkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita lanjutkan beberapa hal dan juga ada yang menanyakan, kita masih memberikan persoalan-persoalan wakaf ini berkaitan dengan harta ya. Kalau seseorang ingin mewakafkan baik benda tetap, tanah, rumah atau gedung untuk kepentingan amal sosial, keagamaan, atau juga wakaf uang, itu di sini ada beberapa, dalam fikih ada beberapa rukun ya disebutkan. Yang pertama wakif. Wakif adalah orang yang berwakaf. Tentu yang diwakafkan itu adalah miliknya sendiri. Dia sudah mencari ya, Allah pun sudah memberikan selama hidupnya ya, nikmat, kekayaan ya, tergerak hati untuk melepaskan nikmat yang Allah berikan itu, milik yang sangat dicintai kepada Allah, menjadi milik Allah, itu wakaf ya. Kita serahkan ke masjid tertentu atau ke yayasan pendidikan tertentu, rumah tahfidz dan sebagainya. Ketika kita si wakif sudah menyerahkan, itu putus, nggak ada lagi hubungan dengan dia.
itu jadi milik umat, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak dibenarkan orang-orang menyibukkan diri dengan menjadikan lahan bisnis pada wakaf orang. Itu zalim namanya. Orang sudah ikhlas menyerahkan dulu, kita hanya melakukan bisnis mencari keuntungan pribadi, itu zalim namanya. Karena pemanfaatan dari hasil keuntungan wakaf produktif, misalnya menghasilkan sewa toko, itu harus disesuaikan penggunaannya kepada ikrar si wakif. Oh gitu. Oh ini nejuk mandu hasilnya ke masjid atau ke manasah atau ke yayasan pendidikan, itu ikrar. Nggak boleh. Yang menerima wakaf itu nazir. Kalau nazir merubah, itu tidak boleh ya. Kecuali sangat emergensi, zarurat, nggak bisa lagi digunakan ya. Itu harus disesuaikan untuk kemaslahatan ya. Misalnya ada masjid dibangun dulu, sekarang nggak ada lagi penduduk misalnya ya. Nah, itu demi maqasid syariah mungkin boleh cari tempat lain, pindah masjid ya, jual beli lain ya. Atau karena diambil oleh jalan kepentingan umum, tata ruang, misalnya pegat jalan tol ya, kena tanah wakaf, pemerintah hanjit ambil sembarangan tanah wakaf. Oh ini hana pemilik tanah wakaf, nggak boleh, harus diganti lain. Penukaran ruslah, senilai dan strategis. B, tanah sawah yang menghasilkan ya blogli yang hana manfaat, itu juga zalim nazirnya ya. Tapi yang lebih get, yang menghasilkan malah lebih luas dan lebih strategis, itu baru kita merawat, menjaga wakaf orang sebagainya. Karena itu sedekah jariah. Jadi harus ada yang pertama itu wakif, orang yang menyerahkan milik pribadinya yang dia sangat cintai, sebagaimana dijelaskan oleh Allah, untuk kepentingan agama, kepentingan umum, dan menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada mauquf, harta yang diwakafkan. Nah, harta bukan milik orang lain tapi milik sah dia. Tidak wakaf milik orang lain, tak boleh. Ada mauquf, ada harta. Oh dia nak tanah 5 nali, gejuk sinali ke masjid, diwakafkan ke masjid atau ke manasah ya, sinali tinggal penali, masih ada untuk ahli waris ya, masih ada untuk ahli waris. Tanah yang sangat dimiliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sampai, kata Allah, kepada albir, kepada nilai kebaikan, kata Allah, sebelum kamu menafkahkan, melepaskan milikmu yang sangat kamu cintai di jalan Allah. Dan itu. Yang ketiga syirat, ada ikrar dari si wakif, diserahkan, ada ijab kabul, ada syirat, ada akad, lun serahkan tanah milik lun, luasnya sekian atau terletak di anu ya, kepada kepentingan agama umat, ke masjid
ke masjid mana, ke manasah mana, itu diikrarkan hasilnya ke masjid Masjid Raya Baitur Rahman misal. Itu ikrar, nggak boleh dirubah. Apa yang diucapkan oleh si wakif. Kemudian ada mauquf alih. Kemana tempat harta itu, tujuan yang ingin diberikan? Nah, ke masjid, berjelas. Jadi lo kira ini berkaitan dengan persoalan hukum ya, hukum Islam atau fikih, supaya itu sempurna, dia punya rukun, tidak begitu ya. Supaya ini terpelihara dengan baik, ada orang emosi, maka diberikan kepada nazir. Siapa nazir? Biasanya dari imam masjid ya, atau dari sekolah, salah seorang guru atau pimpinan sekolah tunjuk nazir oleh si wakif, atau ditunjuk orang lain, nazir dari kerabat keluarganya boleh. Itu supaya ini benar-benar amanah ya. Nah, amanah, yakin si wakif ini sampai sasarannya sesuai dengan keinginannya, maka ada nazir. Nazir dalam fikih klasik tidak disebutkan sebagai rukun, tapi dalam fikih kontemporer, misalnya dalam Undang-Undang Wakaf 41/2004 itu dicantumkan peran nazir, fungsi tugas nazir itu mengawal, menjaga, merawat, memberdayakan, memproduktifkan, mencatat hasilnya, memberikan manfaat mauquf alih sesuai ikrar wakaf. Itu nazir, penting nazir. Itu nazir itu pun diharapkan dia amanah ya, transparansi, adil ya. Artinya orang yang menjalankan perintah Allah, tidak fasik. Dia salat, dia menjalankan rukun Islam, rukun iman ya, dia tidak fasik sebagainya. Baik, Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting sisi lain dari hukum yang perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya tanah atau wakaf yang sudah diberikan itu tidak beralih tangan lain ya. Tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi. Nazir hanya menjaga, mengurus, bukan untuk menguasai ya, sebagainya. Kalau itu tidak dijaga, juga ini salah, dosa, zalim namanya. Jadi yang pertama, menjaga, melindungi harta aset wakaf, yang wakaf itu hakikatnya milik Allah untuk kepentingan publik, kepentingan umum. Hasilnya bisa membantu kalau sudah lebih pada rakyat-rakyat yang membutuhkan dana ya, pemberdayaan ekonomi umat sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa beralih. Ini tugas nazir. Nazir yang amanah, baik berubah status maupun berubah fungsinya ya, itu dijaga oleh nazir, dipelihara, dirawat dan sebagainya. Yang kedua, hukum yang kedua, pengelolaan harta wakaf bagian dari sistem syar'i sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya, dikelola dengan baik ya. Maka semua transaksi tata kelola perwakafan harus taat azas, patuh dengan sistem syar'i sesuai dengan ikrar dari si wakif. Tak boleh kita nazir seenaknya ya, untuk usaha bisnis pada wakaf orang ya, tak boleh. Misalnya kalau yang sangat terkenal sekarang di Aceh kan Baitul Aci, Habib Bujak. Itu nggak bisa hari ini ada pihak-pihak ketiga lainnya cari bisnis di situ ya. Itu sudah ada jelas ikrar wakaf mauquf alainya kemana.
kita mencari lahan bisnis, keuntungan, ya. Itu zalim namanya, ya, zalim. Jadi kalau hebat kita, ya kita cari lain, kita wakaf lain. Seperti juga almarhum Habib Buja dulu, ya, mewakafkan, ya, membeli rumah di sana. Kita itu baru hebat, ya. Itu biarlah terpelihara, ada nazir yang menjaganya. Mauquf alih, sasaran manfaatnya sudah jelas. Calon jamaah haji asal Aceh. Kalau sudah lebih bisa digunakan untuk lain yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kemarin beberapa minggu yang lalu saya juga mengikuti RDPU, ya, rapat dengar pendapat umum rancangan kanun haji Aceh. Itu saya kira tidak ribut kita dengan wakaf yang sudah ada. Baitul Haji itu kita tidak bisa mencari lahan bisnis pada wakaf orang, ya. Itu zalim namanya, ya. Zalim. Tapi memelihara, menjaga, mempertahankan, merawat itu disuruh, ya, supaya tidak beralih tangan, tidak beralih fungsi, sesuai dengan ikrar dari si wakif. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi secara konkret kenaziran itu dituntut dia amanah, transparansi, ya. Ada penerimaan, ada pengeluaran, kemana digunakan. Kalau satu saat nazir itu diaudit, diperiksa, siap, ya, siap, jelas tata kelolanya dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini kan Allah sangat tahu dan paham, ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu nafkahkan, kata Allah, Allah itu sangat tahu, sangat tahu keikhlasan kita, ya, melepaskan hak milik kita dengan ikhlas, ya. Allah sangat tahu. Alam ya'lam bi annallaha ya'lam. Ya, Allah melihat, tahu, memantau, ya, memahami isi hati kita ikhlas atau tidak dalam kita memberikan, ya, harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita, ya, mengingatkan, ya, ada beberapa hal saya kira berkaitan dengan harta ini, ya, sebagai rasa syukur, ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang menanyakan bagaimana kalau saya mewakafkan rumah saya. Jadi ada orang tinggal, nggak ada anak dan sebagainya untuk tempat pendidikan. Jadi kalau ada seseorang ingin mewakafkan harta benda tetap, tanah, rumah, dia harus datang ke PPIW, ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dia terdaftar, nanti dibuat sertifikat. Persyaratan diajukan oleh KUA nanti kepada Badan Pertanahan supaya dibuat sertifikat untuk kepastian hukum. Kalau ada sertifikat, nggak ada pendaftaran, makanya nanti bisa beralih kepemilikan, ya, atau digugat di pengadilan, di mahkamah, karena tidak ada bukti-buktinya, kan? Jadi inilah tugas kita, tugas nazir, bagaimana untuk memeliharanya. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, nanti juga Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'ata khisalin. Nanti di hari kiamat, sebelum bergeraknya telapak kaki seseorang beranjak, sebelum bergerak ini, kata Rasulullah,
itu akan disoal 4 hal ya, akan disoal 4 hal dari dirinya. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Yang pertama tentang umur, kemana dihabiskan umur itu. Allah sudah memberikan nikmat hidup kepada kita, tapi umur itu juga terbatas. Ada masa akhir dia, ya. Tidak seterusnya hidup, tapi suatu saat Allah akan ambil kembali ya, ruh dari jasad kita, sehingga jadilah kita main dan sebagainya. Memang waktu juga cepat berlalu, waktu terus berlalu ya. Umur kita juga semakin tua, semakin lemah dan sebagainya. Maka ada orang-orang, jadi kalau ingin mewakafkan ya selama hidup, atau ada wasiat, kita ada pada seseorang akan datang ajal, itu bisa mewasiatkan kepada ahli waris ya, kalau tidak sempat masa hidup, masa sehat, supaya sepetak tanah beberapa itu diserahkan untuk wakaf dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kan semua getaran perintah, desakan dari iman ya. Iman menuju kepada sebuah prinsip amal saleh yang monumental ya, terserahkan. Karena sedekah jariah itu akan terus mengalir sampai seseorang sekalipun sudah meninggal, berada di alam barzah. Ya, itulah kehebatannya daripada sedekah jariah atau amal jariah kita ini. Jadi iman itu penggerak, generator. Kalau kendaraan kita mesin, itu iman ya, menggerak, generator, menggerakkan mesin itu ya. Kalau nggak ada iman ya semua lumpuh, santai kita, nggak ada semangat. Ketika mesin kendaraan hidup itu bisa berjalan ya, bisa berjalan, dia menggerakkan, itu mesin, iman itu ya. Tapi kalau imannya tidak kuat, santai saja, nggak ada perubahan apa-apa dinamik, sebuah evolusi dalam diri kita ya. Tapi karena iman itu menggerak, dia mendorong semangat untuk beribadah. Kalau hari ini dari rumah kita keluar rumah berangkat menuju masjid, kan ini generator kita, mesin ya, iman kita. Jadi iman itu ibarat mesin. Kalau dia tidak ada yang menggerak, semangat kita nggak mau ke masjid. Itu generator kita. Makanya kalau rim mobil roda 2 itu akhlak pengendali kita ya. Mesinnya iman ya, penggerak, semangat untuk kita beribadah, melakukan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rim, supaya tidak salah menabrak orang, salah jalan, nah itulah akhlak. Rim itu jadi akhlak ya, pengendali kita. Tapi kalau ada rim, nggak ada iman, juga lumpuh dia ya. Oh ada iman, nggak ada rim, dia juga kacau ya, menabrak siapa saja ya. Inilah pentingnya iman dan akhlak ya di dalam diri kita semua ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dalam surah akhir ya, surah Fatir, tidaklah barang siapa yang diberikan panjang umur ya, oleh Allah, bukanlah karena panjang umurnya ya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan siapa yang pendek umur bukan karena umurnya pendek, tapi semua ini kan fi kitab, dalam Lauh Mahfuz sudah Allah tentukan itu ajal kita, kehidupan kita, rezeki kita, bahagia celakanya kita, itu sudah ditentukan dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita hanya dapat timang ya, menjaga
supaya selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iman itu tidak ada, ya siapa yang menjaga? Hana pagar, ya, nggak ada pagar. Ya. Siapa yang menjaga tanaman kita? Siapa yang menjaga rumah kita? Siapa yang menjaga jasmani umur kita? Ya. Ini nggak ada yang menjaganya. Makanya ada dua, kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada penyakit sifatnya zahir, ada penyakit sifatnya batin. Ya. Ada yang sifat fisik, penyakit itu kita yang tahu. Oh, lon darah manis, hanjit tat kena gula. Oh, lonyo jantung, hanjit tat yang lemah-lemah. Kalau fisik, sakit fisik, kata Al-Ghazali, kita sendiri yang tahu. Ya. Kita tanya dokter, bapak sakit apa? Ibu sakit apa? Ulun jantung berdebar-debar, dan sebagainya. Ulun diabetes. Tahu kita kalau sakit fisik. Tapi kalau sakit rohani, sakit batin, kita nggak tahu. Siapa yang tahu sakit rohani kita, batin kita? Orang lain. Pada sikap kita, sikap kikir, ya, sikap pelit, sikap bakhil, sikap sombong, sikap tamak, malas dalam beribadah, orang lain. Ya. Kita tidak terasa itu. Padahal banyak perintah Allah sudah kita abaikan. Ya. Itu penyakit batin. Jadi antara fisik dan rohani, dua hal yang berseberangan. Ya. Bagaimana kita mengobati keseimbangan ini? Ya. Inilah fisik, makan kita atur, kemudian rohani kita jaga supaya kita selalu sehat dan merasa tenang. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah yang sudah pasti dia selalu tenang hatinya, karena dia selalu ingat, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu apa di rumah, di mana tempat kita bekerja, kita membawa hati ini kan supaya selalu bahagia, nyaman. Di mana kita banyak uang tapi hati menjerit. Ada orang hidupnya sederhana tapi hatinya nyaman, hatinya bahagia. Karena bahagia itu bukan pada uang, tapi pada hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, an syababihi fima ablah. Tadi tentang umur dipertanyakan. Ada umur 70, 65, 50, kemana kita habiskan? Sekarang nanti dipertanyakan tentang muda, tentang jasmani kita ini. Diberi umur muda. Umur muda itu kemana dihabiskan? Fima ablah. Ya. Jadi kalau masa muda, seolah-olah kita apa saja bisa kita lakukan. Ya. Tapi ketika tua nanti akan terasa menyesal, ya. Innal insana lafi khus. Manusia itu kata Allah selalu dalam penyesalan, rugi dan seterusnya. Nah, inilah kita memanfaatkan masa muda, anak-anak, masa muda, ya. Bagaimana kita didik, jangan anak-anak dengan HP, game, ya. Hari-hari itu saja kalau nggak diberikan dalam menangis, memberontak. Apa yang kita didik oleh orang tua kan kita biasakan kan, si anak itu terbentuk sejak dia kecil sampai dia remaja pemuda akan terbentuk dia hatinya, ya, pikirannya, kedisiplinannya, kepatuhannya akan terbentuk, ya. Bagaimana kita menanam hatinya, pikirannya dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini peran dari orang tua. Menjadikan anak-anak yang salih, anak-anak yang baik, yang taat. Jadi nanti kan tidak ada harta yang kita wakafkan, kita berikan, tapi ada anak yang salih. Anak salih, anak yang berdoa
selalu kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang kita dambakan. Itu apa, banyak harta tapi anak kita terlibat narkoba, ya, ganja, sabu-sabu, ya. Habis harta itu, ya, boros dia, ya. Inilah kita bentuk anak yang salih. Jadi menyenangkan, qurrata ayun, cendera mata, ya. Dan selalu kita berdoa, walladzina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita selaku orang tua, ya berdoalah pada Allah agar Allah memberikan kepada kita keturunan yang baik, istri yang salihah, anak yang cenderamata, anak yang salih. Dan kita mohon penguatan batin, salah satu kan pendekatan mohon kepada Allah, ya. Jadi kita jadi orang hebat, orang tua hebat, ya, dalam mewarisi ilmu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, warisan yang paling baik kamu berikan kepada anakmu adalah ilmu, bukan harta yang banyak. Belum tentu dia bisa dijaga dengan baik kalau banyak pun warisan dari orang tuanya, kalau ilmu itu tidak kita tanam sejak kecil dan akhlak pada dirinya, mungkin, ya. Nah, jadi kemana masa muda itu dihabiskan, ya. Jadi saya kira makanya Rasulullah mengatakan juga nanti salah satu naungan di padang mahsyar di hari kiamat itu wasyabun nasya'u fi ibadatillah. Itu para pemuda yang masa mudanya itu dia rajin beribadah. Biasanya yang muda-muda kan lalai dengan HP-nya di warung kopi, lalai, dipikir umurnya masih lama hidup. Tapi kata Rasulullah, kalau dia masa muda dia rajin beribadah, disiplin beribadah, itu akan mendapat payung Allah nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Allah Akbar, ya. Jadi seperti itu kita tanamkan, kita didik anak yang saleh. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi ma za'amila bih. Mas'uliyah yang ketiga di hari kiamat tentang ilmu. Dari mana ilmu, kemana digunakan ilmu. Jadi dari mana ilmu dan kemana digunakan ilmu. Ilmunya kemana, ya. Kalau dia ilmuwan, intelektual, ulama ini kan obor, ya, memberi penerangan suluh ibarat bintang di langit, kan itu ulama. Maka Rasulullah selalu nujum, ya. Obor. Jadi ulama yang baik akan memberikan obor jalan yang pintas menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mengobarkan fitnah, caci maki, ya. Bukan itu. Tapi bagaimana mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat ini ke jalan yang baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama, ya. Harus seperti itu, ya. Bukan untuk ilmu, mencari ilmu untuk memfitnah orang, ya, menipu orang dan sebagainya. Bukan itu. Itu mas'uliyah. Siapapun nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Yang keempat, yang terakhir, nanti dipertanyakan oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu? Dan kemana digunakan harta itu? Dua pertanyaan di sini. Harta itu dari mana? Kita cari dari jalan yang halal, bukan jalan menipu. Itu akan dipersoalkan. Dan itu sebuah mahkamah yang sangat transparansi dan adil. Maliki yaumiddin. Jadi penguasa hari kemudian. Kita nggak bisa menipu-nipu di sana. Tidak seperti kondisi di dunia ini. Kita bisa mengatakan kalau A bisa dirubah jadi B, kalau B bisa rubah jadi C, ya. Itu bersilat mempertahankan
kebenaran diri subjektif kita, tapi di hadapan Allah nggak bisa ya. Jadi gimana sumbernya harta itu dan kemana digunakan harta itu? Oh, ini hasil judi, hasil sabu-sabu, nggak boleh ke masjid ya. Dari sumber yang haram ya. Oh, dari hasil narkoba, pergi haji, nggak boleh, itu sumbernya haram. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah sedikit yang kita dapatkan hari-hari Bapak Ibu sekalian, tapi yang sedikit itu halal. Kita bawa ke rumah, dimakan oleh anak istri kita, ridha Allah. Jadi man nabata, setiap daging, kullu lahmin nabata minal haram fa'aula binnar, kata Rasulullah. Jadi setiap daging manusia yang tumbuh dari jenis yang haramnya, yang diajari oleh orang tuanya, itu lebih dekat kepada tidak baik ya, nerakanya. Kita carilah walaupun sedikit tapi halal. Seorang istri di rumah juga akan tanya, ini dari mana bang, apa hari ini banyak sekali dibawa ke rumah, dari mana sumbernya ini? Istri yang salihah akan tanya. Tapi kalau istri yang tidak salihah, malah diminta lebih banyak lagi dibawa ke rumah. Jadi inilah yang kita mewujudkan sebuah tatanan ya. Kita mulai ya dari diri kita sendiri ya. Dan kita awali dari rumah tangga masing-masing. Sejak dia menikah, dia sudah selektif ya, ada filter dalam mencari karunia Allah, rezeki yang Allah berikan rahmat ini, mana ini halal, mana ini haram. Dia akan selektif sekali. Oh, kalau haram, no, tinggalkan itu. Ini halal walaupun sedikit, ini bagian saya, mudah-mudahan Allah akan meridai. Kita bawa sedikit dimakan anak keluarga kita, Allah meridai dari apa yang kita cari hari-hari, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya kira demikian beberapa inti pada malam ini ya, mudah-mudahan. Dan ini sudah tulis di dalam seri kedua ya, rekaman ya, atau alaqah saya di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Jadi kita sudah publish, tulis walaupun tidak seluruhnya di dalam seri kedua ya, menyangkut dengan persoalan harta dan sebagainya. Sekira demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.